Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تكبر الذنوب والسيئات وبكرامه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat Id yang berbahagia. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, umat muslim di penjuru dunia melantunkan kalimat takbir, mengumandangkan kalimat tahlil, tahmid, tasbih semenjak terbenam matahari sampai fajar menyingsing. Tidak ada kalimat yang indah kecuali suara-suara takbir yang menggema, tahmid yang mengalir, tahlil sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemenangan kepada kita umatnya. Setelah kita berpuasa sebulan penuh, setelah kita berjihad menahan diri dari hawa nafsu, tibalah kita di hari yang kemenangan, di hari yang penuh dengan fitri yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Inilah kelebihan hari raya umat Islam dibandingkan dengan hari raya umat selain Islam. Kenapa umat Islam merayakan hari raya dimulai dengan ibadah, diakhiri dengan ibadah, dimulai dengan berpuasa selama 1 bulan penuh, menahan diri, menahan hawa nafsu, kemudian kita tutup dengan salat Idul Fitri, kita takbir, kita tutup dengan tahmid, kita tutup dengan tahlil, kita tutup dengan rukuk, kita tutup dengan sujud sebagai gambaran bahwasanya inilah nikmat yang diberikan kepada kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hari raya umat yang lain, mungkin penuh dengan maksiat, mungkin penuh dengan keinginan duniawi, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan iman dan Islam sehingga kita menjadi umat-umat yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat Id yang berbahagia. Pada hari ini umat Islam yang telah menahan lapar, yang telah menahan dahaganya, merasakan kegembiraan yang amat sangat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia melaksanakan salat Idul Fitri. Yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan puasa. Sebagaimana kata Rasulullah, lis-shaim, buat orang yang berpuasa. Buat orang yang tidak berpuasa, niscaya dia tidak akan merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan kebahagiaan orang yang berpuasa. Niscaya dia tidak akan berjumpa dengan Rabb-Nya nanti di akhir hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah orang-orang yang telah menahan laparnya selama 1 bulan penuh. Berbahagialah orang yang menahan dahaganya di terik matahari yang sangat panas. Berbahagialah orang yang menahan syahwatnya, tidak lain dan tidak bukan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah, karena beriman kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Maka berbahagialah orang-orang yang menahan ngantuknya berdiri melaksanakan qiyamul lail. Mungkin menahan ngantuknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan qiyamul lail, tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Maka berbahagialah orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara-saudaranya yang memerlukan, memberikan secercah kebahagiaan kepada mereka. Maka berbahagialah orang-orang yang meneteskan air matanya ketika orang-orang terlelap, bukan lain dan tidak bukan kecuali berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat Id yang berbahagia. Inilah hari perpisahan kita dengan Ramadan. Perpisahan yang membuat hati kita sedih. Maka wahai orang-orang yang menangisi bulan Ramadan, wahai orang-orang yang menangisi kepergian Ramadan, ketahuilah bahwa kepergian Ramadan bukan akhir dari kebaikan. Kepergian Ramadan bukan akhir dari amal saleh. Kepergian bulan Ramadan bukan akhir dari ibadah. Puasa tidak akan hilang. Puasa sunnah pasti akan kita temui di hari-hari yang berikutnya. Al-Quran tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menyinari hati kita selama kita selalu membacanya. Pintu-pintu masjid tidak akan tertutup. Kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Pahala tidak akan terputus, bahkan pahala akan terus mengalir selama kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Maka jangan biarkan perginya Ramadan membuat berhenti kita beramal. Ramadan hanya sebuah permulaan dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari raya Idul Fitri sebagai penutup dari ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan sejatinya bukan akhir dari ibadah kita. Bukanlah hari raya Idul Fitri akhir dari amal soleh kita. Jangan sampai kita beribadah hanya di bulan Ramadan. Jangan kita beranggapan bahwasanya Idul Fitri harus memakai baju baru. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laisa al-'id man labisa al-jadid, innamal 'id man ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang merayakan hari raya yang bermegah-megah dengan baju baru, tetapi yang dinamakan Id adalah yang ketaatannya bertambah. Laisa al-'id liman tajammala bil ruku' wa innamal 'id liman ghufirat lahu dhunub.
Id itu bukan kita bermewah-mewah dengan kendaraan, tapi yang namanya Id adalah ketika dosa dihapuskan. Hasan al-Basri mengatakan, kullu yaumin la yusallahu fi fahuwa Id. Setiap hari yang di dalamnya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan Id. Wa kullu yaumin yaqta'ul mu'min fi ta'ati maulah wa dzikri wa syukrihi fahuwa Id. Dan setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin yang taat kepada Allah, selalu berzikir dan mengingatnya, maka itu dinamakan Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan bagaikan madrasah yang agung yang telah membimbing kita, memperbaiki akhlak kita, menyempurnakan amal soleh kita, mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ramadan telah menggembleng kita untuk lebih kuat untuk melaksanakan salat-salat yang lainnya, melatih kita untuk bersabar menjalankan perintahnya, bersabar untuk menjauhi larangan-larangannya. Ramadan pula mengajari kita untuk menahan diri kita, menahan syahwat kita, menahan hawa nafsu kita, bahkan terhadap yang halal demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita menghadapi ujian yang sebenarnya. Apakah dalam 11 bulan nanti kita masih bisa mendatangkan, menampilkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita? Apakah salat 5 waktu yang selalu kita lakukan selama berjamaah masih tetap kita lakukan? Apakah salat malam yang kita lakukan masih kita kerjakan? Apakah semuanya itu akan berlalu dengan berakhirnya Ramadan, berlalu dengan hari-hari yang telah kita lalui? Seandainya itu yang terjadi, sungguh madrasah yang kita lalui selama bulan Ramadan, sekolah yang kita lalui selama Ramadan, niscaya sekolah kita gagal. Ulama para salaf mengatakan, Bisal kaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka adalah kaum, seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seorang wanita memintal benang, kemudian ketika benang itu dipintal menjadi kain yang sangat indah, kemudian dicerai-beraikan. Bagaikan orang membangun rumah yang sangat indah, setelah rumah itu jadi dengan sangat bagus, yang kemudian dihancurkan. Ini gambaran buat orang-orang yang beribadah selama bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, kemudian dia tinggalkan ibadah-ibadahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Wa la takunu kallatina qalat ghazwa min ba'di quwwatin ankatan." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal menjadi cerai-berai. Gambaran buat orang yang selalu beribadah kemudian ditinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW nasihati seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin As. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya Abdullah, la takunu mithlu fulan, kana yakumul lail, thumma taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia laksanakan sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang muslim beribadah sampai ajal menjemput. Bahkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya kita lakukan sampai kita mendapatkan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali di dalam keadaan Islam.
Ditegaskan kembali di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sesuatu yang akan diyakini Allah kita semua manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita untuk selalu beristiqamah. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqamah. Dia tidak akan merasakan takut dalam menghadapi hidup. Dia tidak akan merasakan sedih ketika mendapatkan apa-apa yang luput. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten dalam beribadah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Niscaya tidak ada rasa takut bagi dirinya dan niscaya tidak ada rasa bersedih darinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, niscaya malaikat pun akan turun. Kemudian mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Berikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Inilah seandainya kita meyakini dengan istiqamah, niscaya berujung dengan husnul khatimah. Istiqamah akan membuat hidup kita menjadi indah. Istiqamah balasannya tidak lain adalah al-jannah. Begitu pula Rasulullah SAW menasihati para sahabat-sahabatnya untuk selalu istiqamah. Sebagaimana diriwayatkan ketika Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kulli bil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakan untukku sebuah perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya selain kepadamu ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Maka katakanlah, berimanlah kalian kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Inilah nasihat Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah di hadis yang lain, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuhu wa in khalla. Sungguh amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus menerus walaupun sedikit. Dan kita harus yakini amal yang terus menerus walaupun sedikit lebih baik daripada amal yang banyak kemudian terputus. Berkata Amr bin Mas'adah rahimahullah, qalilun da'im khairun min katsirin min qati. Sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah. Ketika kita bisa istiqamah, tanda bahwasanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinyatakan oleh Hasan al-Basri, inna min jazaa'il hasanati al-hasanatu ba'daha wa min 'uqubati sayyi'ati al-'uqubatu ba'daha. Sungguh balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, setelah kita mengerjakannya. Sungguh hukuman buat orang yang melakukan dosa adalah dosa-dosa yang berikutnya. Fa idza qabila Allahu al-'abda yuwafiqu ila ta'ah wa yusarrifu 'anil ma'siyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal seorang hamba, niscaya Allah akan berikan taufik untuk melanjutkan dengan amal-amal yang lain. Begitu pula Allah akan palingkan dirinya dari kejahatan-kejahatan yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Id yang berbahagia. Sungguh tatkala Rasulullah SAW berkhutbah dalam sholat Id, sholat Idul Adha ataupun sholat-sholat yang lain, ketika dikumpulkan laki-laki dan perempuan,
Rasulullah SAW mengkhususkan nasihat khusus kepada kaum wanita, nasihat khusus kepada perempuan sebagai bentuk cinta Rasulullah SAW. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada wanita, salah satu bentuk perhatiannya Rasulullah SAW kepada wanita, ditegah segala prasangka stigma negatif yang dilontarkan oleh Barat kepada Islam, mengatakan bahwa Islam mengekang kedudukan wanita, Islam memenjarakan wanita, Islam menjadikan wanita sebagai manusia kelas 2. Ternyata ini bukan yang terjadi. Bahkan Islam memuliakan wanita, di mana agama-agama lain menghinakan manusia. Bahkan Rasulullah SAW khusus berwasiat kepada kita, wahai kaum laki-laki, istausu bin nisa'i khair. Aku berwasiat kepada kalian, wahai kaum Adam, untuk berwasiat melakukan kebaikan kepada wanita. Ini bentuk perhatian Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan tolak ukur kebaikan laki-laki ketika dia melakukan kebaikan kepada wanita, tolak ukur keburukan laki-laki ketika dia melakukan keburukan kepada wanita. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik terhadap keluarga kalian, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku. Makanya ketika ada orang laki-laki menggunakan seorang perempuan, niscaya dia seburuk-buruk laki-laki. Sebaliknya ketika memuliakan wanita, dia sebaik-baik laki-laki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan-kelebihan banyak sekali yang Allah berikan kepada kaum wanita. Kelebihan yang tidak diberikan oleh laki-laki. Bahkan ada hadis khusus bahwasanya wanita bisa masuk ke surga dalam pintu manapun yang dikehendaki. Seorang laki-laki tidak bisa memiliki keistimewaan ini. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu salat, ada 8 pintu surga yang Allah beri kabar kepada kita. Dan buat khusus wanita bisa memasuki dari pintu manapun yang dia ingini. Apa syaratnya? Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannati min ayyi abwabin sya'at. Ketika wanita telah salat 5 waktu, puasa Ramadan, mentaati suaminya, kemudian menjaga kehormatannya dari laki-laki yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Masuklah kalian dalam pintu surga dari manapun pintu yang kalian kehendaki. Subhanallah, Allahu Akbar. Keistimewaan yang diberikan oleh Islam terhadap wanita. Tapi kaum muslimin dan muslimat, wahai kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah muliakan wanita, tapi Rasulullah SAW pun mewanti-wanti wanita. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Wa ra'aitun nar falam ara kal yawma anzaran qattun wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan api neraka, saya diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah saya melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada neraka ini. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, qalu lima ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, bikufrihinna, karena kekufurannya dia. Kemudian sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Mereka bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap
pemberian suami mereka. Mereka kufur terhadap kebaikan suami-suami mereka. Sampai kata Rasulullah, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Seandainya engkau melakukan kebaikan kepadanya sepanjang masa, sumara'at minka syai'an, kemudian melihat salah satu aja keburukan pada diri kita, ma ra'aitu minka khairan qatun, niscaya mereka tidak akan memandang kebaikan sedikit pun. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kaum wanita, inilah kesempatan di hari yang fitri ini kita kembali meningkatkan ketaatan kita kepada suami-suami kita. Ketika suami telah melakukan kewajiban-kewajibannya yang semampunya, bukan seorang suami yang meninggalkan kewajiban dengan susah payah. Mungkin dia bekerja menghasilkan sesuatu yang tidak banyak, syukuri. Tidak semua kehidupan itu selamanya sedih. Tidak semua kehidupan itu selamanya menyenangkan. Kadangkala kita akan mendapati kesedihan, kadangkala kita mendapati kebahagiaan. Wa tilkal ayyamu nudawilha, itulah hari-hari yang Allah pergantikan. Ada sedih, ada senang, ada kehidupan, ada kematian, ada kaya, ada miskin. Nasihat terakhir saya adalah jadikan salat dan sabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai penolong-penolong kita. Seandainya kita seorang wanita, salat kita masih belum benar, niscaya kehidupan kita pun belum benar. Begitu pula laki-laki, seandainya salat kita belum benar, niscaya salat kehidupan kita pun tidak akan benar. Kadang sujud kita terburu-buru, tapi keinginan kita beribu-ribu. Banyak keinginan kita yang sudah terwujud, tapi kepala kita enggan untuk bersujud. Bukan ujian yang berat, tapi sujud kita yang terlalu singkat. Tuhan sudah kasih kita semuanya, tapi kita ibadah malah semaunya. Berdoa ketika hati terluka, menyembah ketika kita punya masalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salat jamaah salat Id yang berbahagia. Di hari yang fitri ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan ibadah dengan tenang. Kita rasakan hari ini hari yang sangat damai. Kita rasakan hari ini penuh dengan kebahagiaan. Kita semua memiliki pakaian baru, makanan-makanan yang baru, memiliki kesehatan. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang seperti ini adalah orang yang telah memiliki dunia untuknya, bagaikan dunia terkumpul untuknya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'adan bi jasadihi wa 'indahu qutu yawmi fakana hizatahu dunya. Barang siapa yang di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman, tenang, tidak ada rasa takut, kemudian memiliki tubuh yang sehat dan memiliki makanan pada hari itu, maka annama hizatahu dunya, seolah-olah dunia terkumpul. Tapi kalau kita pikir dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin tidak merasakan, bukan mungkin, yang tidak merasakan ketenangan seperti yang kita rasakan, tidak merasakan kebahagiaan yang mungkin tidak kita rasakan kebahagiaan. Yang mungkin yang mereka rasakan adalah kesedihan. Puluhan ribu mereka terbantai, tapi apa daya kita yang ada di sini tidak sanggup untuk menolong, tidak sanggup untuk membantunya. Apa alasan kita nanti di hadapan Allah?
Seandainya kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kalian lakukan untuk saudara-saudara kalian di Palestina? Apa alasan Allah? Apa alasan kita nanti di hadapan Allah ketika kita dihisab oleh Allah? Kita tidak bisa berbuat apa-apa pada saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk khutbah ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين يا الله tolong hamba-hambamu di Palestina, tolong hamba-hambamu pada orang-orang yang lemah di Palestina ya Allah. Menangkan mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, ya Allah. Ringankan hisab kami ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.